Halo Aries, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Untuk reading kali ini adalah bonus reading bulan Juni dan saya nggak kasih tema, jadi kita ngalir aja arah readingnya kemana. Yang ini pertama berbicara tentang belajar, bisa belajar kayak kamu menempuh pendidikan lebih lanjut gitu misalnya. Atau belajar sesuatu hal yang menarik perhatian kamu. Bisa juga berbicara tentang suatu hal yang terungkap, yang tadinya nggak terlihat atau tersembunyi dari kamu, akan terungkap ya. Apa yang terungkap nanti kita lihat lebih lanjut. Yang ini berbicara tentang uh, orang mau datang ke hidup kamu, bisa orang yang kamu sudah kenal, bisa tidak kenal, membawa pesan, kamu menerima sebuah bentuk komunikasi. Yang ini berbicara ada dua hal ya. Yang pertama, orang yang jeli, orang yang cekatan sama pekerjaannya, orang yang pandai melihat peluang, atau bisa juga suatu situasi atau seseorang yang perlu kita waspadai karena energinya agak tricky. Jadi kita lebih hati-hati aja. Kita akan lihat lebih lanjut dengan tarot. Oke. Oke, di sini tadi yang saya bilang tentang sebuah sebuah bentuk pembelajaran atau sebuah rahasia yang terungkap di deret ini ada Death, ada Three of Wands, ada Three of Swords. Saya melihat ada suatu situasi yang terungkap gitu, dan itu mengecewakan buat kamu atau bahkan mungkin menyakitkan gitu ya, karena di sini juga ada Death, sesuatu yang berakhir dan itu mengecewakan dan menyakitkan kamu. Tapi di balik akhir itu kamu bisa melihat suatu kebenaran, suatu situasi bahwa mungkin ada kebohongan di situ, ada ketidakjujuran, pengkhianatan, atau mungkin kamu pikir orang itu baik atau jujur gitu, ternyata nusuk kamu dari belakang. Karena tadi saya bilang di sini ya, ada suatu situasi atau seseorang yang energinya perlu kita waspadai. Dan di sini ada sebuah kebenaran yang terungkap dengan sebuah akhir. Lalu di sini tadi yang saya bilang ada sebuah pesan, mungkin kamu akan menemukan gini, ada orang yang mungkin teman kamu atau orang-orang di sekitar kamu, lewat pembicaraan kalian, kamu bisa melihat bahwa ada suatu hal nih di hidup kamu yang tidak sehat. Mungkin hubungan ini ya yang tadi berakhir, ada suatu hal di hidup kamu yang tidak sehat, sudah tidak baik. Bisa juga shadow kamu atau perilaku toksik, hubungan toksik. Orang ini membantu kamu melihat suatu situasi ini. Atau bisa juga nggak mesti orang di sekitar kamu, bisa jadi orang yang kamu lihat misalnya di YouTube atau lewat tulisan yang kamu baca, artikel yang kamu baca. Jadi kamu bisa melihat nih suatu situasi lebih jernih, bahwa ada ada toxicity apa ya? Ada sesuatu yang tidak sehat di hidup kamu, mungkin perilaku kamu, mungkin hubungan kamu. Ternyata kalau perilaku begini tuh ternyata itu toxic loh, dan ternyata selama ini kayak gue di gaslighting. Tadinya kamu nggak tahu, sekarang kamu tahu dan kamu mengambil tindakan untuk itu ya. Dan mungkin itu membawa akhir pada hubungan ini atau situasi ini. Di sini yang tadi saya bilang, kartu yang berbicara tentang orang yang jeli atau orang perlu diwaspadain. Saya melihat lebih kepada kamu jadi orang yang jeli, cekatan, pandai melihat peluang, karena di sini ada Emperor ya.
Kalau emperor itu bicara soal bisnis, soal cekatan, soal pekerjaan, orang yang apa ya, sangat berdedikasi, orang yang karakternya kuat, orang yang jadi pemimpin atas hidupnya, orang yang menstruktur hidupnya, tahu mau ngapain sama hidupnya. Dan kombinasi sama emperor ini kartu yang sangat bagus dalam hal pekerjaan atau bisnis. Karena di sini kamu bisa melihat ada situasi, kayak kamu bisa melihat peluang, kamu bisa melihat sebuah strategi untuk mencapai sesuatu. Mungkin selama ini kamu punya ide bisnis atau kamu berpikir untuk melakukan suatu hal yang baru. Ini waktunya, karena di sini saya melihat kamu punya kapasitas untuk itu. Oke, di sini ada not enough girl talk ascending. Yang tadi saya bilang, sangat mungkin kamu mendapat apa ya, inspirasi, hidayah, kayak pencerahan lewat pembicaraan. Sangat mungkin ini dengan teman-teman kamu ya. Kamu kayak ngomong sama teman kamu, ternyata ada suatu situasi misalnya kayak gini gini gini. Oh, ternyata itu situasi udah gak baik lo buat lo. Ternyata selama ini lo di gaslight lo. Dan lo gak bisa kayak gitu terus, itu gak baik buat lo. Kayak gitu ya. Kamu berada pada sebuah situasi atau dipertemukan dengan orang-orang yang membantu kamu melihat bahwa ada hal yang udah gak sehat di hidup kamu, udah gak baik buat kamu, dan saatnya kamu melangkah untuk meninggalkan situasi itu. Karena di sini saya melihat ada apa ya, rasa tidak cukup kayak di hubungan ini ya. Kalau kalian bertanya hubungan kalian, sebagian besar dari kalian kayak aku merasa kayak apapun yang kalian lakukan itu gak cukup buat orang itu ataupun buat siapapun yang terlibat dalam situasi atau hubungan ini ya. Kayak kalian tuh kayak berusaha membuktikan diri terus menerus, tapi kayak gak pernah cukup buat orang ini. Lalu setelah kalian mengalami momen pencerahan, momen hidayah atau inspirasi ini, saya melihat kalian berprogres ya dari situasi ini. Ternyata kalian mengambil tindakan bahwa itu jadi pembelajaran buat kalian. Dan kalau bicara soal bisnis atau pekerjaan, kalian tuh kayak naik kelas, kalian melaju ke tahapan berikutnya, ada progres. Mercury retrograde udah lewat, tapi lebih saya mau ngasih highlight gini, hati-hati dalam berkomunikasi. Kalau mau kirim email, cek detailnya dulu. Kalau mau belanja online, cek detailnya dulu. Hati-hati dalam bersosial media. Kalau kalian belum bisa mengatakan hal-hal baik, lebih baik diem aja gitu ya. Karena ibaratnya situasi atau dunia ini sudah berat gitu, situasi udah panas, gak usah nambahin energi negatif dalam dunia ini. Rirut, ketika kita nggak dapet apa yang kita mau atau rencana kita nggak berjalan sesuai rencana, itu adalah bentuk perlindungan semesta bahwa ada hal yang jauh lebih baik buat kita gitu. Jangan kecewa, jangan frustasi, jadikan pembelajaran aja dan percaya bahwa selalu ada hal yang lebih baik buat kita menunggu di depan situ ya. Karena di sini ada transformasi yang tadi saya bilang. Mungkin ketika kita nggak dapet yang kita mau, ada hal yang lebih baik yang semesta udah siapkan buat kita. Orang-orang yang lebih baik, pintu-pintu rezeki yang lebih baik, pertemanan yang lebih baik, yang lebih sehat. Kita nggak pernah tahu sampai kita ketemu hal itu, karena itu masih ada di depan gitu. Kita masih berproses menuju ke situ. Emotion are running high. Mungkin situasi ini jadi kayak
bikin panas gitu ya. Karena tadi saya melihat ada rasa tidak cukup gitu. Kamu jadi kayak frustasi sendiri, dealing sama orang ini atau situasi ini, bikin emosi naik. Tapi tadi saya bilang berhati-hati dalam berkomunikasi, berhati-hati dalam sosial media. Karena emosi, saya melihat kamu dan situasi di sekitar kamu atau orang-orang di sekitar kamu dalam posisi yang sangat mungkin kayak senggol tumpah gitu atau senggol meledak. Di sini the end of tough cycle approach. Sebuah situasi yang sulit akan segera berakhir. Yang tadi saya bilang, kalau misalnya kamu lagi dalam kesulitan atau rencana kamu nggak berjalan sesuai rencana, hal-hal itu, halangan-halangan, rintangan itu akan segera berakhir ya. Percaya, kamu akan mendapatkan yang terbaik buat kamu. Dan ini nothing will come of the situation. Lagi-lagi dikonfirmasi. Kalau kamu merasa kamu dalam zona limbo, kayak kamu gak kemana-mana atau situasinya gak bergerak, memang kamu perlu berada di situ dulu. Atau semesta memberi kamu kayak momen pause dulu ya, berhenti sejenak. Kamu napas dulu, kamu healing dulu, kamu nge-review dulu nih yang udah berlalu, ambil pelajarannya, dan kamu sedang dipersiapkan gitu untuk sesuatu yang lebih baik di depan sana sedang menunggu kamu ya. Karena apa? Tadi dibilang ada sesuatu yang terungkap. Sekarang belum kelihatan, tapi di depan sana ada sesuatu yang terungkap. Hal-hal baik yang tadi saya bilang, siklus yang berat ini akan segera berakhir. Hal-hal baik menunggu kamu di depan situ. Juga progres finansial, progres bisnis kamu, progres proyek passion kamu, semua hal-hal yang kamu mau. Tapi kamu sabar, kamu jangan menyerah, oke? Sampai di sini dulu, sampai ketemu di reading berikutnya. Terima kasih sudah mampir ya. Bye.